Wafatu Aminata wa kafalatu Abdul Muttalib. Wa wafatuhu wa kafalatu Abi Thalib. Wafatnya Aminah wa kafalatu Abdul Muttalib dan pengasuhan Abdul Muttalib, wa wafatuhu dan wafatnya wa kafalatu Abi Thalib dan pengasuhan Abi Thalib. Summa inna ummahu akhadathu wa tawajjahat bihi ilal madinati. Kemudian sesungguhnya ummahu ibunya akhadathu ibunya mengambil dari Siti Halimah. Wa tawajjahat bihi dan pergi ia bihi dengannya ilal Madinati ke kota Madinah. Dan pergi ia dengannya ke kota Madinah. Li ziyarati akhwali abihi, untuk menziarahi, untuk mengunjungi jerkitan itu baelangan apa? Kelimpan. Bahan Lombok. Apa jadi makan Lombok? Mana? Ada sambal kah? Tangan ngelak kada basuh. Untuk mengunjungi akhwali abihi, Marina ayahnya. Marina ayahnya Bani Adi bin Najjar, yaitu Bani Adi bin Najjar. Wa bainama hiya aidatun manakala dia kembali ada raqatha maniyatu hafid tariq, datang kepadanya kematiannya fit tariqi, saat di jalan. Datang kepadanya kematiannya saat di jalan. Famatat bil abwa, lalu meninggal ia bil abwa, di kampung Abwa. Lalu meninggal ia di kampung Abwa, ngaran kampungnya Abwa ngarannya. Diingatakan tuh yang penting-pentingnya itu di mana meninggal, di kampung Abwa. Saat apa? Saat kembali dari Madinah. Fahadhanathu Ummu Aiman, lalu mengasuhnya oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman.
Wa kafalahu jadduhu, dan menjaminnya jadduhu oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan menjaminnya oleh kakeknya Abdul Muttalib. Wa raqqa lahu raqqatan, dan kasih sayang. Raqqa, kasih sayang ia, lahu, baginya Nabi, raqqatan, benar-benar kasih sayang. Wa raqqa lahu raqqatan, kasih sayang ia Abdul Muttalib bagi Nabi, benar-benar kasih sayang. Lam tu'ahada lahu fi waladihi, yang belum diketahui itu baginya fi waladihi, pada anaknya. Kasih sayang yang belum diketahui itu baginya pada anaknya. Artinya Abdul Muttalib begitu sayang dan menyayangi Rasulullah melebihi daripada sayang kepada anak. Makanya di samping Ka'bah ada kenaungan Zillul Ka'bah. Di situ ada tempat kedudukannya Abdul Muttalib di samping Ka'bah itu nih. Nah, biasanya di situ Abdul Muttalib duduk dikelilingi anak-anak sidin. Kita tuh dinasehati, dilajari. Di situ kadada yang waninya duduk di permadani, di ambal kuitan kadada yang waninya. Tapi Nabi Muhammad saat menginjak itu permadani atau kedudukan Abdul Muttalib kada menangati. Padahal sidin dulu memperlakukan anak sidin keras. Ya kada boleh tasalah. Tapi Nabi Muhammad menjajak kada apa-apa. Nah, kenapa? Sidin sudah tahu barangkali Nabi Muhammad ini ke depannya ada membawa berita besar, yaitu menjadi seorang rasul. Pernah Sidin mendatangi satu raja, apa ngarannya? Saib Ziyazin ngarannya Saib Ziyazin. Ini raja ini yang mahabarakan bahwasanya di antara keturunan Sidin, yaitu cucu Sidin, nah kena akan menjadi rasul, dan abahnya kena meninggal saat inya masih dikandung mamanya. Belum lagi lahir orangnya, belum lagi mengawinakan anak, sudah dikesahkan masa depannya. Karena pian ada bisi cucu, nah cucunya itu kena belum lahir inya sudah kematian kuitan. Pian jaga bujur-bujur cucu pian itu, inya kena ke depannya membawa perkara yang besar, ingatakan ya. Nah dari situ tahu Abdul Muttalib, tapi jangan dikesahkan orangnya sih Den. Aku lawan ikam aja mengesahkan, ikam jangan mengesahkan ke orang. Nah, makanya waktu itu Abdul Muttalib dipanggil masuk ke ruang khusus itu raja. Kependeran di situ dikesahkan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum ada. Ketika Nabi Muhammad sudah lahir, maka Abdul Muttalib sangat menyayangi. Ini keingatan yang pendiran raja tadi tuh Bang, disuruh menjaga bujur-bujur. Walamma kana yazharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbali.
manakala ada nampak atasnya, mimma yadullu, manakala ada nampak atasnya, mimma yadullu, dari sesuatu yang menunjukkan ala anna lahu sya'nan, atas bahwasanya baginya sya'nan aziman, perkara besar, fil mustaqbali, di masa depan. Manakala adalah nampak atasnya dari sesuatu yang menunjukkan atas bahwasanya baginya itu perkara yang besar di masa depan. Wakana, adalah ia Abdul Muttalib, yukrimuhu, memuliakan Nabi, padahal Nabi ini masih halus, masih anak-anak lagi. Dimuliakan ghayatul ikram, sangat memuliakan. Kadwani hendak menagur, kadwani hendak menyariki. Padahal cucu sidin juga. Tapi kada menagur, kada menyariki. Tapi memang Nabi Muhammad kada sama kekanakan lain. Kalau kekanakan lain ada wadai di piring. Amun inya hendak disurungin apa? Berabut kada? Berabut pasti. Gurunya gini limpasnya. Amun sudah bersurungan itu, ya kan? Gurunya gini kada didahuluakannya. Yang penting inya dulu dapat surungannya. Nah, tapi Rasulullah ketika sajian dihadirkan, makanan disajikan, sidin kada, tangan kada ulur-ulur. Sidin mahadang aja, mun dibari ya dibari, mun kada ya kada. Lagi halus saya sudah nangke itulah. Walakin lam yalbath Abdul Muttalibi an tuwfiya. Tetapi tidak lama Abdul Muttalib an tuwfiya, diwafatkan. Tapi tidak lama Abdul Muttalib diwafatkan. Ba'da thamaniya sanawat, sesudah 8 tahun, min umrir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakafalahu syaqiqu abihi Abu Talib. Lalu menjamin akannya saudara kandung ayahnya. Lalu menjamin akannya saudara kandung ayahnya, rupanya Abu Talib. Setelah meninggalnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dulu maharagu. Sampai Nabi umur 8 tahun, meninggal Abdul Muttalib, disambung oleh paman yaitu Abu Talib. Ingat akan nang kaki itu. Jangan itu yang malah yang kini yang malah kada ingatan. Fakana lahu rahiman. Dia kepadanya rahiman, sangat kasih sayang. Abu Talib kepada Nabi rahim, sangat kasih sayang. Wa alaihi goyuran, dan atasnya sangat peduli. Sangat kasih sayang, sangat peduli. Kada kawan Nabi ini diapa-apai orang, ada kawan. Kada tahan munnya Nabi ini diapa-apai orang. Mendukung tarus paman Nabi yang seikung nih. Kebalikan dari yang seikungnya. Siapa yang seikungnya? Lain Abu Lahab, yang dapat jaminan masuk neraka. Hendaklah dijamin masuk neraka. Padahal paman Nabi, padahal
dapat jaminan masuk neraka. Siapa yang memastikan Abu Lahab masuk neraka? Langsung Allah dalam Al-Qur'annya, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka dua tangan Abi Lahab. Maksud celaka tangannya aja kah? Sabarataan. Kada tangannya aja, Bang. Disebut tangan maksudnya sabarataan. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak berguna lagi hartanya, tak berguna lagi anaknya. Banyak bisi anak kada kawa menolongnya dari neraka. Banyak bisi harta kada guna lagi di akhirat. Di akhirat kada ada lagi sistem tukar menukar. Behurupan duit kada terpakai. Semuanya langsung Allah. Napanya aja Allah. Sayasla nara dzata lahab, dia akan masuk neraka. Nah, ini jaminannya. Jar Tuhan, dia akan masuk neraka. Dzata lahab, yang berkobar-kobar. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, istrinya hammalatal hatab, yang tukang bawa kayu. Bijidiha hablum mim masad. Nah, masuk neraka juga kan. Bininya pun masuk neraka. Jadi Abu Lahab ini dua laki bini masuk neraka. Padahal paman ngelatah. Ada peduli paman. Yang memusuhi Rasulullah. Iyanya benar pas Nabi Muhammad diasingkan. Nabi Muhammad dihisar, diasingkan selama 3 tahun. Kada boleh masuk kota Mekah. Kada boleh menukar. Kada boleh berjual. Kada boleh bubuhan Bani Hashim, Bani Muttalib hendak mengawinkan anaknya. Kada boleh pependeran aja lawan orang kota Mekah. Kada boleh menukar, kada dijuali, menjual kada ditukari. Bila ada makanan hendak membari, jangan dibari. Bila hendak pepender, jangan disahuti. 3 tahun nengki itu. Siapa yang peianya? Abu Lahab. Siapa yang hokon membela Nabi Muhammad? Abu Thalib. Yang hokon diasingkan, Nabi diasingkan ke satu lembah namanya Syi'bi Abi Thalib, lembah Abi Thalib. Abu Thalib yang bersedia 4 jua diasingkan. Abu Lahab nyaman. Nyata tahu aja hari-hari. Setiap hari terdengar anak kecil yang menangis kelaparan di lembah itu. Abu Lahab kada pedulinya. Berbeda benar lah. Sama aja paman Nabi juga. Keduanya tapi belain, si ikung sayang, si ikung muar. Si ikung membela, si ikung menghalang-halangi. Pas yang menghalang-halangi ini dapat jaminan masuk neraka. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, siapapun kita, ada hubungan darah atau tidak kepada Nabi Muhammad, yang penting hati kita cinta dengan Nabi Muhammad, membela dengan Nabi Muhammad. Kada terima bila ada simbol-simbol Nabi Muhammad dihinakan. Ada orang membakar umpama tulisan Nabi Muhammad atau menggambar Nabi Muhammad dengan gambaran yang jorok. Ya ini Muhammad, gambar-gambarnya. Sarik hati, itu tanda kita masih cinta lawan Nabi Muhammad. Mun hati biasa aja, gambar benar aja toh. Ya nah, itu ngaranna hati kada ada kepedulian sama sekali. Petinju, ada Muhammad Ali, petinju bahari. Semua orang-orang terkenal yang ada di Inggris karasnya itu ya. Semuanya namanya diabadikan di lantai. Keramik bulat bertuliskan ngaran. Setiap petinju apa, umpama artis napa yang terkenal. Jadi dipasang keramik di jalan. Jadi orang berjalan terlihat ngarannya. Petinju Muhammad Ali hokonejar, tapi pasang di tawing. Jangan pasang di sini, jangan pasang di lantai. Kenapa, Jar? Itu ada nama Muhammadnya. Muhammad itu idolaku jadinya. Ya kan? Walaupun itu namaku, tapi Muhammad itu salah satu daripada nama Nabi Muhammad kan hendaknya. Sampai hari ini masih ada tuh keramiknya tuh. Yang lain-lainnya ada yang mencongkel, sudah ada yang merusak. Itu aja yang masih bertahan. Walakin lam yalbas tadi sudahlah. Ghayur wa kana Abu Thalib muqillan. Abu Thalib itu muqillan minal mal.
kekurangan harta. Muqillan minal mal. Kekurangan harta artinya orangnya sugih kah susah kah? Susah. Fabarakallahu fi qalilihi. Fabarakallahu lahu fi qalilihi. Maka memberkahi Allah lahu baginya pada sedikitnya. Bujur susah, bujur miskin, tapi berkah. Berberkah. Memberkahi Allah pada sedikit. Arti berkah itu kada yang sampai apa ya? Kada sampai tahlilit hutang, kada sampai tegawi yang riba, kada sampai tegawi yang haram. Walaupun sedikit tapi hasil daripada yang halal. Walaupun sedikit tapi berkecukupan. Maka Allah memberkahi baginya pada sedikitnya itu. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi mithalal qanaah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi di masa jaminan pamannya. Di masa jaminan pamannya. Artinya waktu di dalam tanggung jawab paman sidin. Rasulullah itu mithalal qanaah. Perumpamaan qanaah. Apa arti qanaah? Selalu merasa cukup. Mithalal qanaah. Perumpamaan qanaah. Selalu merasa cukup. Lawan qanaah, toma'. Selalu tidak merasa cukup. Rakus ya kita. Sudah bisi, hendak lagi. Sudah ada banyak, hendak lagi. Lawan daripada toma'. Al-abdu hurrun in qani' wal hurru abdun in qana'. Apa artinya? Orang yang budak itu merdeka asalkan qanaah, selalu merasa cukup. Sebaliknya, orang merdeka seperti budak jika tidak merasa cukup. Apa tuh lagi sambungan syairnya tuh? Faqna wala tatma fama syai'un yashi nusi wat toma. Karena itu selalulah engkau merasa cukup. Jangan rakus, jangan hendak menimbun, jangan hendak banyak yang kada ada manfaatnya, hendak menabung aja. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang buruk selain sifat toma, rakus. Kayak tuan krep. Selambar duit kada hendak memakai. Padahal duit itu sekedar perantara kita mendapat sesuatu. Gasan batu tukar aja kada hendak memakai. Gasan apa duit? Duit itu sekedar perantara, sekedar alat, bukan tujuan. Makanya di akhirat duit kada terpakai. Karena di akhirat kada pakai perantara lagi. Ya, kada pakai perantara duit lagi. Di dunia itu pakai itu perantara. Hendak baju, sediakan duit. Ya kan? Hendak makan, sediakan duit. Sampai ke WC aja bekami behera menyediakan duit minimal 1.000. Ya. Nah, di akhirat kada pakai itu lagi sudah. Qanaah wal bu'di anis safasif, jauh dari safasif, sifat-sifat rendah, sifat-sifat rendah. Allati yashtagilu bihal atfalu,
sifat-sifat rendah yang berkesibukan dengannya al-atfalu, anak-anak, adatan, umumnya. Sifat-sifat rendah yang bersifat dengannya anak-anak pada umumnya. Jadi Nabi Muhammadnya itu lagi kekanak pun kada sama. Nah, tahun tadi kah tahun dahulunya kah tuh. Ada orang berceramah tentang Maulid Nabi tapi isinya menghina akan Nabi. Udah orang ngaran Maulidnya itu pasti apa? Memuliakan Nabi, menyanjung Nabi, mengidolakan Nabi. Adanya apa? Diceramah madahakan Nabi itu jar lahir kayak orang juga biasa aja. Karena istimewanya, karena yang kayak cahaya tuh kada aja. Lagi halusnya jarang kayak orang juga. Kakanak tuh rajin lagi halus biingusan. Ya kak kurisaan ya. Ini kayaknya tuh ya ada pohon jambu di Arab tuh ya 4 juga Nabi Muhammad tuh meningkalung jambu. Nah, itu ngarannya merendahkan. Orang di Maulid Nabi menyanjung Nabi, ini malah bekesah yang kada ada buktinya. Pohon jambu 4 nyuntan jambu. Nah, orang itu mun bepender nengke itu hukumnya murtad. Hukumnya kafir. Kenapa? Memadahkan Nabi bisa menyuntan itu sudah kafir. Siddiq, amanah, tabligh, patona. Siddiq jujur, amanah, arti amanah selalu dalam ketaatan. Kada bisa tegawi yang jahat mendahkan Nabi bisa menyuntan jambu. Ya. Allah Subhanahu wa taala.